Dwi bin Syahab, itu juga dengan guru kita Ustaz Haji Abdul Salam, dan semua kita yang hadir insyaallah pada malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa sempat hadir ataupun yang tidak sempat hadir, mungkin ada beberapa di antara kawan kita mungkin berhalangan yang biasa hadir, insyaallah mereka pun mendapatkan keberkahan sebagaimana kita yang hadir pada malam hari ini insyaallah mendapatkan keberkahan daripada pembacaan Al-Quran kita per juz yang kita baca. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita pun menyelesaikan khataman Al-Quran satu kali. Adapun yang masih tadi sisa di Al-Quran yang kedua, itu insyaallah akan kita lanjutkan pada malam tadarusan di malam yang berikutnya. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di rumah salah satu saudara kita, Akhi Najib Faisal, yang kita doakan mudah-mudahan beliau yang menjadi tuan rumah pada malam hari ini diberikan kesehatan, panjang umur, sehat afiat, panjang umur dalam taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan beliau dunia dan akhirat, dikabulkan segala urusan-urusan beliau, diangkat segala penyakit dan ditambahkan rezekinya. Amin ya Allah. Belum selesai. Ini apa dia lagi tambah? Ini doa untuk almarhum ya, habis majelis ini. Ya. Mamang Pol PP. Mamang Pol PP. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini malam yang ke-13 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, afiat, kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di malam-malam berikutnya. Mengumumkan untuk peringatan untuk pelaksanaan jadwal tadarusan di malam ke-15 atau tepatnya di malam Ahad tanggal 16 April di rumah Akhina Heri Teruci. Nah, ini beliau ini alhamdulillah ada asing hadir terus di majelis-majelis kita dan majelis guru kita yang lain. Beliau alhamdulillah tahun ini berkesempatan untuk menjadi tuan rumah. Adapun tempat beliau itu arah ke Pondok Pesantren Rubatul Muhibbin, tidak jauh tempatnya. Nah, bertepatan juga di hari Sabtu itu haul Hubaba Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Rubatul Muhibbin, dan itu undangannya umum. Nah, jadi yang hadir itu diaturi dimulai waktu ba'da salat asar kalau salat jam 4 sampai dengan selesai. Dan di situ diadakan buka puasa bersama. Jadi sama sekali majelis kita yang pengen hadir diaturi. Nah, yang kedua, Anda sudah kontak sama Om Heri yang memang pengen ikut tidak balik lagi nak ke rumah maksudnya, karena jaraknya dari rumah beliau ke Rubat ini dekatnya. Mungkin sekitar tidak sampai sekilo Om Heri, sekitar 500 meteran kali. Di belakang masjid ada masjid sebelum Rubat itu. Nah, beliau tidak jauh daripada masjid yang baru direnov di situ. Nah, jadi kalau memang ada yang ingin habis buka puasa bersama di Rubat, itu ke rumah beliau. Nah, kita akan melaksanakan salat Isya dan juga tarawih di rumah beliau, sekaligus nanti kita lanjutkan dengan khataman. Karena memang kalau nak balik itu rasanya agak panjang rutenya. Agak panjang rutenya, lagi alasan juga telat kita tarawihnya. Jadi kita tarawih sama-sama di tempat beliau. Itu kalau ada yang pengen bergabung. Ana sendiri insyaallah habis dari Rubat nanti langsung ke rumah beliau. Kan kalau nak balik lagi ke Kuto, kemudian ini lumayan rumahnya dikitnya. Siap. Insyaallah Nah, itu jadi untuk malam ini malam ke-15 tempat beliau. Di malam yang ke-17 atau di malam Selasa. Malam Selasa ya? Atau tepatnya nuzul Quran itu di rumah Om Rahmat, rumah di seberang Ulu. Nah, di mana itu? Bisa disebut gino yang mudo. Ada mudo itu. Lorong kedekat nih Kertapati ada
berapa kali majelis di sana, insyaallah tahu tempatnya. Dan insyaallah mudah-mudahan itu sekaligus kita memperingati malam nuzul Quran. Nah, mudah-mudahan guru kita Habib Aris beliau bisa hadir di malam nuzul Quran tersebut. Kalau memang sempat. Dan ini ada jadwal, Anda sudah minta tapi ada jadwal kata beliau. Mudah-mudahan masih bisa hadir di tempat kita sehingga bisa mengisi, memberikan nasihat kepada kita tentang hikmah nuzul Quran. Mudah-mudahan kita doakan beliau bisa hadir insyaallah. Mungkin itu pengumuman dari kami tentang pelaksanaan tadarusan untuk malam-malam berikutnya. Jadi anak kadang ngomong ke ini ingat malam untuk apa? Ingat malam arba'in. Enggak maulid arba'in. Nah, mari sama-sama kita dengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz Syarif Al-Qadri. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat karena memang waktunya tidak panjang. Jadi mungkin kita harapkan waktunya sekitar lebih kurang 15 menit. Itu nanti fungsinya sana. Giliran tak ganti yang ini, ganti yang isi. Sallu ala Nabi Muhammad. Mari sama-sama kita dengarkan, hendak kita simak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد معاشر الحاضرين مستمعين ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan serta nikmat waktu luang sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mengumpulkan kita. Allah dudukkan kita di dalam majelis, di dalam perkumpulan yang insya Allah penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan duduknya kita pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti seluruh kesalahan kita, Allah ganti menjadi kebaikan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan semua hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Meluaskan rezeki kita, rezeki kedua orang tua kita, rezeki guru-guru kita, melunaskan semua hutang-hutang kita, hutang kedua orang tua kita, hutang guru-guru kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta afiat, dijauhkan dari berbagai macam penyakit zahiran wa batinan, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Setelah umur yang panjang kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sihah wa tamil afiyah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau bukan karena beliau tidaklah kita berkumpul pada malam hari ini. Masyaallah hadirin mustami'in ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bingung ngomong apa nih. Jadi sama cak kata hari tadi karena waktunya udah panjang, karena sudah jam 11.04. Jadi mungkin sedikit dari kami akan bisa memberikan keberkahan di dalam perkumpulan kita pada malam hari ini. Masyaallah hadirin rahimakumullah, tadi telah kita laksanakan bersama. Sebagian dari kita sudah dari buka bersama, dari buka, kemudian sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, sampailah sekarang khataman Quran secara berjamaah.
Alhamdulillah. Maka perlu diketahui semua apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini mendapatkan nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perbanyaklah amal kebaikan, amal ketaatan selagi masih ada di bulan Ramadan. Karena beberapa amal ibadah itu pahalanya Allah lipat gandakan sesuai dengan waktu dan tempat. Sebagai contoh di bulan Ramadan, ketaatan yang kita kerjakan apapun jenisnya, kebaikan yang kita lakukan apapun bentuknya, maka pahalanya Allah lipat gandakan. Cuma ingat, bukan cuma kebaikan yang Allah lipat gandakan, dosa pun Allah lipat gandakan. Jadi kita jangan tertipu, oh pahala lipat gandakan, tidak apa-apa berbuat dosa. Tidak, justru berbuat dosa di bulan Ramadan, dosanya pun Allah lipat gandakan. Ini di dalam masalah waktu. Kalau tempat, sebagaimana ketika tempat, maka ketika kita berbuat taat di tempat yang dimuliakan oleh Allah, misal contohlah Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, bahkan sholat berjamaah di dua masjid tersebut itu mengalahi atau kedudukannya jauh daripada masjid-masjid yang lain. Maka ketika kita maksiat di dua tempat itu pun, maka dosanya pun dua kali lipat. Oleh karena itu, raihlah kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala selagi masih ada di bulan Ramadan. Bahkan setiap malam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang setiap malam kita baca, doa tarawih. Kita minta pertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan apa? Sinin ba'da sinin wa awaman ba'da awam, mujtami'in la mutafarriqin, maqbulin la matrudin. Minta bertemu dengan bulan Ramadan tahun demi tahun, kemudian dalam keadaan berkumpul, tidak berpisah-pisah, tidak ada yang mencari dan lain-lain. Kemudian dalam keadaan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam keadaan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya di sisa-sisa Ramadan ini tadi telah disampaikan 10 malam sudah lewat, yaitu malam rahmat. Maka kita pun masuk ke dalam malam maghfirah, pertengahan di bulan Ramadan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pancinglah ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun jenisnya. Di antaranya apa? Di antara contoh kita mengambil ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, perbanyak ibadah, terkhususnya apa? Salat malam. Kenapa? Karena di pertengahan malam yang kedua Allah yanzil ila samai dunia. Allah itu kalau cara konteks hadisnya, Allah itu turun ke langit dunia. Cuman jangan kita bayangkan Allah turun. Dalam artian apa? Allah sangat memperhatikan hambanya di tengah malam yang terakhir. Bahkan Allah mengatakan, hal min mustaghfirin fastaghfirullah. Adakah orang yang minta ampun? Aku ampuni. Nah, ini tengah malam kedua ampunan. Kalau memang kita kepengen minta ampun kepada Allah, maka bangun malam, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Allah membukakan ampunan seluas-luasnya. Kemudian hal minta ibn, siapa yang pengen tobat, maka Allah terima tobatnya di pertengahan malam yang kedua. Bahkan barang siapa yang mempunyai hajat, maka Allah akan kabulkan hajatnya. Maka intinya malam hari ini adalah modal buat kita, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali, adalah al-umruka ra'su malika. Umur kalian adalah modal kalian. Wa alaihi tijaratuka, dan dengan modal tersebut kalian berjual beli. Kita ini hidup di dunia seperti jualan. Modalnya apa? Umur. Kita punya modal umur. Kita berjualan umur. Berjualan dengan siapa? Berjualan dengan Allah. Ketika kita jual umur kita dengan ketaatan, dalam artian kita habiskan umur kita dengan ketaatan, Allah balas, Allah beli umur tersebut dengan surga. Kebalikannya, ketika kita jual umur kita dengan kemaksiatan, maka Allah pun akan balas umur kita. Allah akan beli umur tersebut yang dihabiskan dengan maksiat dengan api neraka. Makanya umur kita antara 3. Tidak kita gunakan dalam kebaikan, atau kita gunakan di dalam kemaksiatan, atau yang ketiga, dak katik maksiat, dak katik pahala. Tapi apa? Bakal dihisab. Nah, ini susah. Seperti wong tidur. Wong tidur itu kan tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, kecuali kalau dia tidur sesuai dengan sunnah Nabi, dapat pahala. Cuman kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Tapi apa? Selama dia menghabiskan umurnya dengan tidur, itu dia dihisab.
Nah, makanya pergunakan umur kita sebaik-baik mungkin dan pergunakan waktu yang tersisa di bulan Ramadan untuk kita benar-benar masuk ke dalam bulan Syawal kage, benar-benar Idul Fitri kembali dalam keadaan bersih. Sebagaimana seorang hamba yang keluar dari rahim ibunya bersih dari semua dosa, bersih dari semua kesalahan dengan cara memaksimalkan bulan Ramadan dengan sepenuhnya. Mungkin ini yang harus saya sampaikan karena memang tembak di tempat jadi bingung. Ada apa-apa. Memang lagi kosong, kepala anak lagi kosongnya. Jadi minta maaf sebelumnya, tidak bisa panjang lebar. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Kalau bermanfaat ambek, mendak manfaat ya dengar kebaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum jazakumullah khair. Sedikit padat insyaallah bermanfaat buat kita. Tinggal kita mengambil intisari yang disampaikan oleh Ustaz Syarif tadi, memanfaatkan waktu yang tinggal beberapa hari Ramadan ini untuk benar-benar kita isi umur kita, waktu kita dengan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang kalau sudah di akhir Ramadan ini berguguran. Bendera putih lah, nyerah lah. Belum selesai, Isma dengar dulu. Nyerah lah sudah. Mundur dah. Tinggallah masjid kosong. Yang tadarusan jumlah orang 10-15 tinggal 3 sekarang. Sampai mengas-mengasnya yang ngaji tu. Ya Allah, biasanya kadang-kadang semagro selesai. Ini nak setengah juz, baru bergantian. Nah, hal-hal yang seperti ini seolah-olah sudah menjadi tradisi di umat Islam. Dan menjadi kebiasaan yang semestinya di akhir zaman ini hal tersebut harus benar-benar dihindari. Biar yang kita harapkan, yang kita pancing di Ramadan ini adalah rahmat Allah dan kita berjauh, minta dijauhkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang yang taat, semakin banyak orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas yang namanya murka Allah itu akan jauh daripada tempat tersebut. Tapi kalau manakala tempat tersebut banyak maksiat, banyak melakukan kesalahan, maka na'udzubillah min dzalik, tempat tersebut tinggal nunggu murkanya Allah. Na'udzubillah min dzalik, akan Allah berikan di tempat tersebut. Maka kita marilah sama-sama menjadikan bagian diri kita yang sudah kita insyaallah latih setiap hampir malam ganjil kita hadir di majelis-majelis seperti ini untuk kita bisa terapkan di rumah kita minimal. Ajak anak istri kita, semangat kita ini jangan cuma sampai di kita, tapi bagaimana semangat kita menghidupkan malam-malam Ramadan ini dengan tadarusan. Dan insya Allah kita minta taufik dan hidayah dari Allah. Begitu juga kita bisa menghidupkan malam-malam seperti ke akhir daripada menjelang habis waktu subuh, kita hidupkan dengan qiyamul lail. Maka itu kita ajak juga mereka, istri kita, orang-orang yang kita cintai, saudara, anak-anak kita, agar mereka pun semangat. Jadi sekali lagi tularkan semangat ini kepada keluarga kita, agar kita menjadi bagian orang-orang yang memancing rahmat Allah, bukan menjadi bagian orang-orang yang naudzubillah min dzalik memancing murkanya Allah. Karena terus terang kadang-kadang anak berapa hari yang lalu lewat di pasar itu sudah rasanya ini bulan puasa bukan. Kadang-kadang sedihnya kita bulan puasa bukan. Uang makan di tengah jalan, minum di tengah jalan, ngerokok di tengah jalan. Padahal orang yang batal puasa ini dengan tanpa udzur ditakdir, ditakdir dihukum. Bahkan kita pernah dengar dari guru kita, itu bisa dipenjara hukumannya tuh. Biar dia tahu tentang bagaimana melakukan pelanggaran dalam syariat Islam itu tidak gampang. Hukuman dunia dulu dirasakan sama mereka tuh. Belum lagi hukuman di akhirat. Belum hukuman di akhirat, hukuman dunia dulu. Makanya pernah Anda sampaikan bagaimana orang yang di dunia ini tidak puasa, di dunia dia tidak puasa, di akhirat kaki tidak ditoleh sama Nabi. Ketika Nabi sudah menyeberangi jembatan Sirat, dia jalan uji kita itu nyesot, megang daripada jubah Nabi untuk mengharapkan syafaat Nabi, karena seolah-olah dia ini dilupakan oleh Nabi. Minta pertolongan kepada Nabi, ngapa Nabi tidak noleh dia? Padahal dia adalah bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi melihat dan Nabi ingin memberikan pertolongan tadi, ada malaikat yang datang. Kata malaikat, ya Rasulullah, tidak salah kau unjuk ini pertolongan, tidak salah kau unjuk ini syafaat. Ya benar umatmu ya Rasulullah. Tapi waktu di dunia dia tidak puasa.
Nah, dalam artian yang memang di dalam hukum, di dalam syariat dia tanpa udzur. Dia tidak bisa, naudzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu selalulah berusaha untuk menghidupkan malam-malam Ramadan ini sampai nanti akhir, dan alhamdulillah Habib mohon doanya kegiatan kita ini sampai di malam akhir Ramadan. Jadi dimulai tanggal 21 insyaallah, tapi di jadwal 21 ini belum iktikaf. Tapi insyaallah nanti kita akan coba dibicarakan lagi malam di 23 dan seterusnya kita insyaallah iktikaf. Doakan kita biar istiqamah menjadi bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita berharap kegiatan kita ini bukan batas ini, nanti di luar Ramadan kita mendapatkan hasilnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan kesehatan kepada kita. Begitu juga dengan kita doakan jangan lupa guru-guru kita, orang tua kita, mereka pun mendapatkan doa yang sama insyaallah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Sekali lagi kepada Saibul Bait. Mana Saibul Bait tidak ujing kan? Jauh. Jak muka ini dewek. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi yang pengen untuk malam Ahad gage, yang pengen ikut paket langsung tarawih dan tadarusan nanti di Imam Heri diaturi. Kalau memang yang nak pergi boleh bareng atau tikumnya di Toko Berkah. Kalau nak ikut hadir di hallnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra di Pondok Pesantren Rubatul Muhibbin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Beda kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Badrun. Betul, Mamang Pol PP. Namanya